Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Atta Naufal. Di video kali ini Mama Atta mau buat donat gembul dan empuk. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Atta Naufal dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung terigu, saya gunakan tepung terigu pro tinggi, 60 gram gula pasir, 40 gram susu bubuk, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh bread improver, mixer adonan sebentar hingga tercampur rata, saya gunakan speed nomor 2. Untuk mixer adonannya, saya gunakan Maxi Mixer MX700 dari Mito. Mixer ini super canggih dengan full metal gear system, bisa buat berbagai macam adonan. Tersedia 3 pilihan mata kocokan, jadi bisa disesuaikan sesuai kebutuhannya. Bisa buat adonan cake, roti, dan cookies. Memiliki 6 pengaturan kecepatan dan udah ada thermostat overhead protectionnya ya. Kapasitas bowlnya ini besar, muat sampai dengan 7 liter. Terbuat dari stainless steel dan ada pegangannya. Untuk pembelian Maxi Mixer MX700 dari Mito, kunjungi Instagram Mito ID atau e-commerce lainnya atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini. Setelah tercampur rata, masukkan 2 kuning telur. Ini berat kuning telurnya sekitar 40 gram. Lalu masukkan 260 ml susu cair. Karena saya menggunakan mixer, ini saya gunakan susu cair yang dingin ya. Kalau mau diganti dengan air putih juga boleh. Lalu lanjut mixer adonan hingga tercampur rata atau sampai setengah kalis. Saya gunakan speed sedang, speed nomor 3. Masukkan 1 sendok teh garam, 60 gram margarin, lalu lanjut mixer adonan hingga adonannya kalis elastis. Saya gunakan speed nomor 3 sekitar 20 menit. Setelah sekitar 20 menit di mixer, kelihatan ini adonannya udah kalis, matikan mixernya. Untuk mengetahui adonannya udah kalis elastis, ambil sedikit adonan. Lalu lebarkan adonan. Jika adonan sudah bisa dilebarkan hingga tipis, nggak gampang sobek dan transparan. Seperti ini, tandanya adonannya udah kalis elastis ya. Ini udah cukup untuk di mixer. Kemudian bulatkan adonan. Olesi permukaan adonan dengan sedikit minyak goreng supaya adonannya nggak gampang kering dan berselaput. Lalu bagi adonan menjadi beberapa bagian sama rata. Ini saya bagi menjadi 24 bagian. Untuk satu bagiannya ini kalau ditimbang beratnya sekitar 40 gram. Kalau mau dibuat lebih besar atau lebih kecil juga boleh ya, sesuai selera.
Kemudian bulatkan adonan, rounding hingga bentuknya mulus dan licin. Letakkan adonan yang telah dibulatkan secara berurutan dari yang pertama dibulatkan, karena nanti ini yang akan pertama kali dibentuk ya. Saya letakkan adonannya di atas loyang yang telah ditaburi terigu, ditaburinya tipis-tipis saja, supaya adonannya nggak menempel dan mudah untuk diambil. Setelah adonan selesai dibulatkan, tutup adonan dengan plastik supaya adonannya tetap lembab, istirahatkan sekitar 15 hingga 20 menit. Jadi ini adonannya dibuat berurutan ya, dari yang pertama dibulatkan, karena nanti ini yang akan pertama kali dibentuk dan digoreng, supaya adonannya ini nggak overproofing ya. Setelah 15 menit didiamkan, bentuk adonan. Untuk menekan adonannya, saya gunakan tutup toples plastik, tutup toplesnya dicelupkan dulu ke tepung terigu. Mau pakai penekan donat juga boleh, kalau menggunakan jari, ini jarinya dicelupkan dulu ke tepung terigu seperti ini ya. Tekan adonan perlahan untuk membuang udara yang ada di dalam adonan. Kalau adonannya mau digilas dengan rolling pin juga boleh, lalu bentuk dengan cetakan donat. Jadi untuk caranya sesuai selera ya. Lalu beri lubang di bagian tengah adonan. Untuk membuat lubangnya ini saya gunakan wadah takar buat obat. Nah seperti ini, lakukan hingga seluruh adonan selesai dibentuk. Kalau adonannya mau dipipihkan menggunakan tangan juga boleh ya, seperti ini. Tekan-tekan perlahan. Setelah adonan selesai dibentuk, tutup lagi adonan dengan plastik. Proofing adonan, diamkan sekitar 40 hingga 60 menit atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah sekitar 40 menit didiamkan, tes sentuh adonan. Tekan adonan, jika adonannya kembali ke bentuk semula, ini tandanya adonannya siap untuk digoreng ya. Dan kalau diangkat, ini adonannya terasa ringan ya. Sambil mendiamkan adonannya tadi, saya udah panaskan minyak. Ini saya celupkan sumpit. Kalau udah mulai berbusa seperti ini, tandanya minyaknya udah panas ya. Jadi saat adonannya siap untuk digoreng, minyaknya harus sudah panas ya, supaya adonannya nggak overproofing. Untuk apinya saya gunakan api paling kecil. Masukkan adonan secukupnya ke dalam minyak. Untuk menggoreng donatnya, saya gunakan wok pan Onyx Series 1 handle dari Stand Cookware. Wok pan ini terbuat dari 6 layer granit coating premium asli dari Jerman, sangat berkualitas dan lebih tebal dari granit pada umumnya ya. Wok pan ini bahannya tebal dan berat yang pastinya anti lengket. Untuk pembelian, kunjungi Instagram Stand Cookware atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini. Ini digoreng sampai kedua sisinya kuning kecoklatan atau sampai donatnya mateng ya. Intip bagian bawah donat, kalau warnanya udah kecoklatan seperti ini, balik donat. Dalam menggoreng donat, ini donatnya jangan dibolak-balik ya, supaya donatnya nggak banyak menyerap minyak, jadi cukup 1 kali balik saja. Lalu ini lanjut digoreng hingga bagian sisi bawah donatnya kuning kecoklatan. Setelah kedua sisinya kuning kecoklatan seperti ini, donatnya udah mateng. Angkat donat dari minyak, lalu tiriskan hingga minyaknya turun. Kemudian lanjut goreng sisa adonan. Kelihatannya ini donatnya cantik banget, gembul, dan ada white ringnya. Nah ini dia donatnya udah selesai saya goreng semua. Diamkan hingga donatnya dingin, lalu ini siap untuk diberi topping. Ini donatnya saya baluri ke gula halus. Kalau mau buat donat susu yang lagi viral sekarang, ini gula halusnya boleh dicampur dengan susu bubuk ya. Tapi untuk rasanya saya lebih suka pakai gula halus. Jadi kalau mau pakai susu bubuk juga boleh ya, sesuai selera.
Sekarang saya mau cobain donatnya. Ini saya ambil satu. Kelihatan ini donatnya gembul dan empuk. Kalau ditekan dia kembali ke bentuk semula. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat. Dari sobekannya berasa kalau donatnya ini lembut banget. Serat-seratnya halus dan rapat-rapat. Donatnya ini empuk dan lembut. Lembutnya tahan berhari-hari. Simpan donat dalam wadah tertutup rapat supaya tetap lembut dan empuk ya. Bismillah. Rasanya enak banget, donatnya super lembut, empuk, dan gurih. Ini saya kasih gula donat. Dikasih gula donat, ini rasanya makin enak ya, mantep, recommended. Donat gembul dan empuk ini bisa buat ide jualan ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.